Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di hari ini. Yang saya hormati, saudara-saudari sekalian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk berbicara di acara hari ini. Sebelum saya mulai, mari kita semua panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita dapat menghadiri acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan satu hal. Tindakan kecil yang kita lakukan, mulai dari penggunaan listrik, konsumsi energi, hingga cara kita membuang sampah, sesungguhnya memberikan dampak yang nyata terhadap lingkungan kita. Dampak tersebut terus terakumulasi dan kini menjadi isu global yang tidak dapat kita hindari lagi, yaitu perubahan iklim. Melalui paparan ini, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama memahami mengapa perubahan iklim merupakan tanggung jawab yang kolektif dan bagaimana langkah sederhana yang kita ambil untuk membawa perubahan yang lebih baik. Coba, bayangkan setiap kali kita menyalakan AC, membuang sampah plastik sembarangan, atau membiarkan lampu menyala tanpa digunakan. Sebenarnya kita memberikan kontribusi yang kecil untuk sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu perubahan iklim. Isu ini bukan lagi sekedar topik atau berita global, karena realitasnya sudah kita rasakan di saat-saat ini. Cuaca makin tidak menentu, banjir datang lebih sering, dan suhu terasa semakin panas dari tahun ke tahun. Pertanyaannya, kalau bukan kita, siapa lagi yang peduli? Perubahan iklim terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer, terutama akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Berdasarkan data PBB, lebih dari 3,6 miliar orang di dunia ini hidup di bawah wilayah yang sangat rentan terhadap dampaknya. Artinya, hampir setengah populasi di dunia berada di garis depan krisis ini. Di Indonesia, kita juga sudah melihat akibatnya secara langsung. Musim hujan dan musim kemarau tak dapat lagi diprediksi. Pertanian terganggu, nelayan sulit melaut karena gelombang yang ekstrim. Bahkan di kota besar seperti Jakarta ini, kualitas udara semakin memburuk dari tahun ke tahun. Dan jika tidak ada perubahan signifikan antara tahun 2030 sampai 2050, diyakinkan 250.000 orang akan meninggal setiap tahunnya akibat penyakit yang dipicu oleh perubahan iklim, mulai dari kekurangan gizi, diare, hingga stres panas. Akan tetapi, kabar baiknya, kita semua bisa berperan. Menurut survei global, 80% orang ingin negaranya melakukan lebih banyak tindakan. Tapi perubahan besar ini tidak akan terjadi tanpa langkah kecil dari kita sendiri. Bayangkan jika setiap orang di ruangan ini dalam 30 hari ke depan melakukan satu tindakan nyata, seperti mengurangi penggunaan plastik, menanam satu pohon, atau beralih ke transportasi umum. Dampaknya akan sangat luar biasa bila kita semua lakukan secara bersama-sama. Saudara-saudari, perubahan iklim ini bukan masalah mereka yang berada di garis terdepan krisis ini, tapi ini juga tanggung jawab kita bersama. Setiap keputusan kita yang kita ambil hari ini akan menentukan seperti apa planet bumi di hari esok. Jadi, mari kita mulai dari hal sederhana. Kurangi penggunaan plastik, daur ulang, hemat energi, dan sebarkan kesadaran kita ini melalui media sosial kita. Karena menyelamatkan bumi bukan hanya tugas para ilmuwan ataupun pemerintah, tapi tugas setiap manusia yang masih ingin melihat langit biru dan udara segar di masa depan. Saudara-saudari yang saya hormati, menghadapi perubahan iklim membutuhkan kerjasama, komitmen, dan kesadaran dari setiap individu. Ini bukan hanya tugas para ahli ilmuwan, lembaga, ataupun pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai penghuni planet bumi ini. Melalui tindakan sederhana yang dijalankan secara konsisten, seperti yang sudah saya katakan tadi, mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, serta mendukung upaya pelestarian lingkungan, kita dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi keberlanjutan planet bumi yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat menjadi dorongan bagi kita semua untuk bergerak, bahkan berkolaborasi demi masa depan planet bumi yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih.